وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه al-hadits amma ba'd. Wa dengan sanipun para sepuh para bintang sallallahu muliakan Bapak Ketua DCM Paraan yang berhormat jajaran, Bapak Imam Besar Al-Manar Ustaz Tamin yang berhormati, dan segenap para Bapak Ibu jamaah pengajian malam Selasa setelah Manar yang kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak bahkan buatan saya kita buatan lahiran akhiripun kita bersyukur. Panci urip berkah itu gumatur oleh kita syukur. Bahkan dikatakan yakni kata para ulama dan para ulama dengan jelas sekali bahwa sekarang syukur mereka minangka pintu-pintu keberkahan. Mantul barakatnya syukur ala nikmat. Hal-hal yang akan mendatangkan keberkahan adalah kesyukuran atas nikmat-nikmat Allah. Maka kita dianjurkan untuk terus dan terus bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin salawat ma'asalam bunzu atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga, para sahabat, al-mu'minun atas dunia. Bapak Ibu, kita telah masuk di tanggal 18 bulan Sya'ban. Maka Ramadan hampir datang menjelang dan tidak lama lagi akan nyambangi kita sekarang. Maka perlu persiapan ketika nanti di Ramadan. Kita akan coba kaji yakni tata cara tarawih medere putusan tarjih. Ada orang tanya, Pak, kok kenapa tidak munggu Quran sunnah? Ya waduh, ya semuanya itu Quran dan sunnah. Ning ulama masing-masing punya istinbat. Maka bukan bermakna ketika kita sampaikan menurut tarjih ini berarti bukan Quran sunnah. Berarti ada orang yang kemudian kesana cara pandangnya. Bapak Ibu, ada beberapa amalan ketika masuk di Ramadan, kalau jenengan bisa menyaksikan di kitab KPT. Melakukan kali beberapa fadhil amal di Ramadan. Dikatakan yang pertama adalah as-shadaqah, hendaklah banyak bersedekah. Karena Ramadan bulan kesabaran, bulan kedermawanan. Yang kedua, kum qiyamal lail ihda asyarata rakatan. Tegakkanlah qiyamul lail sebanyak ihda asyarata rakatan, 11 rakaat. Kemudian yang ketiga, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Yang keempat, wa taqif fil ashril awakhir min Ramadan, dan i'tikaf di akhir-akhir Ramadan 10 yang terakhir. Maka grand desainnya ada 4. Ada 4, yakni 1 sedekah, kedua qiyamul lail, ketiga adalah baca Quran, yang keempat adalah beriktikaf. Walaupun amal yang lain juga begitu banyak dan beragam, yang 4 itu merupakan amal yang menjadi ciri khas dari bulan Ramadan. Bapak Ibu, kita akan coba ambil satu saja, yakni melakukan kali qiyamul Ramadan. Sebelumnya apakah dibahas atau waktunya langsung cukup? Kita masuk ke sekalian, yakni tuntunan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Ada nas yang menyebutkan Bapak Ibu menikah saking sahabat Abu Hurairah, di mana beliau telah menceritakan atau beliau mengabarkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahibu fi qiyam Ramadan. Adalah kanjeng Rasul, beliau memberikan tarhib, memberikan motivasi untuk menegakkan qiyam Ramadan min ghairi ayyamurahum bi azimah.
dengan memerintahkan kepada mereka tanpa memberikan penekanan. Ya, kalau diberikan penekanan maka timbul wajib. Ini betul-betul amaliyah yang mana Nabi memerintahkan walaupun tidak dikandani amar yang nanti sifatnya wajib. Fayaqulu, kemudian beliau mensabdakan, man qama ramadhana imanan. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan imanan dengan dasar iman, maka landasan itu bukan yang lain yang imanan mergo karena iman wah disaban dan karena berharap ganjaran atau keikhlasan. Maka dengan dua motivasi ini akan tubuh hasil ghufirallahu maka qadama min dhanbihi, akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Hadisnya di Imam Bukhari dan lafaznya ada pada Imam Muslim menika. Hadis menika Bapak Ibu tentu menika rawuhipun Imam Bukhari lan Muslim ning lafale menika gere Imam Muslim. Inilah Bapak Ibu menika nasipun sing landasi masalah qiyam Ramadan. Kemudian hukum sholat tarawih atau qiyam Ramadan, apakah hukumnya? Niki setelah sholat dibahas kabeh padha ngerti. Wong niki amalnya sing biasa kelakuan bertahun, jadi sholat dikandani sudah paham kabeh. Sholat tarawih atau qiyam Ramadan adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Maka sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang disangatkan, sunnah yang dikuatkan, muakkadah. Dari kata akadah yuakidu akidan, takidatan, ya. Kemudian muakkad yang ditekankan. Hukum sholat tarawih atau qiyam Ramadan adalah sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Ini walaupun anjurkan tidak akan bulan Ramadan, mungkin di bulan yang lain. Ya, misalkan kalau sakit lumin itu paling murah kita Ramadan itu minta itu. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Maka sunnah dan tidak wajib. Menikah nopo landasanipun hadis di depan kalau baru dikatakan yang tanpa azimah, tanpa penekanan. Ayat Qur'an menikah dari ayat Qur'an azimah. Dan ini didasarkan dengan hadis yang dilihat pada hadis 15 yang dikutip di atas dan juga hadis dari Sayyidah Aisyah. Maka meskipun hadis Aisyah kali hadis 15 ini, maka hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Maka ini satu penekanan yang memang begitu amat sangat kuat. Satu singipun jumlah rakaat sholat tarawih atau qiyam Ramadan, berapakah jumlah rakaatnya? Ini kalau tarjih masih berpedoman pada pandangan pada dasarnya qiyam Ramadan atau sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir dan qiyamul lail adalah sama. Maka ini hanya sisi tasmiyah, penamaan Pak Ibu. Jadi itu bodoh. Ya, harus sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail adalah sama, hanya penamaan. Nek Ramadan niku telah dijenengi kanthi istilah sholat tarawih. Karena zaman dulu ketika mengerjakan memang dengan banyak roha beristirahat. Ya, rong rakaat niku lagi salat terus keren. Karena juga panjang bagi tidak ini. Kemudian tahajud ini ketika dikerjakan pasca bangun malam, pasca bangun. Sebelum dia tidur maka tidak disebut dengan tahajud. Ini seperti pada syarah Riyadhus Shalihin yang disebut oleh saya Mustafa Din Al-Buho pada kitab beliau. Ini dikatakan tahajud karena dikerjakan setelah tidur. Sengaja mulai rusak sendirian, menikah rusak kelihatan. Asal mungkin menekani nego sholat wang ini ditelah dengan sholat tahajud. Kemudian witir karena jumlahnya ialah ganjil 11 rakaat, maka dikatakan dengan witir karena pada jumlah ganjil. Kemudian disebut qiyamul lail ini sebutan umum
ya tahajud yang mulai, atau ketika dikerjakan sebelum tidur ini juga disebut dengan qiyamul mulai. Bapak Ibu, para sahabat mereka bervariasi dalam ibadah, tapi semuanya tekun ibadah. Sahabat menika senajan bleber awak niku dhuwur bumi ten saklumare bumi, ning atine sampun ten akhirat. Jadi napa sing dicita-citake niku akhirat. Ini beda kali kula jenengan nggih. Sikile ning bumi, atine ning bumi kelet itu lho Pak. Ora menyat. Sing akhirate namung dadi sampiran salat lanang. Nah, sahabat boten. Sahabat menika ukhrawinya luar biasa. Nah, para sahabat Nabi Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar niku nindakake salat dalu memang sebelum tidur. Kuwatir nek ora iso wungu niku. Maka beliau salat malam sebelum tidur. Sedangkan Sayyidina Umar karena azannya kuat, beliau senantiasa menjaga sholat malamnya, qiyamul lailnya pada setelah bangun tidur karena yakin bisa bangun. Maka bagi para bapak ibu atau kita sekalian, sing ora yakin nek wengi oleh tangi maka berwitirlah sebelum tidur. Seperti pesan Kanjeng Rasul kepada Abu Hurairah. Jadi witir sithik sak durunge sare, namanya nek wengi tangi kantun terus ke sholat malam ya boleh tanpa witir lagi. Nah, ini memang hal yang diperkenankan. Kemudian hal ini didasarkan pada riwayat Abi Salamah bin Abdurrahman ketika beliau bertakon kepada Sayyidah Aisyah. Jadi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, takon itu bertakon gitu. Napa niku takon Bapak Ibu ini? Kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimanakah kados pundi salat Kanjeng Rasul rikala ten sasi Ramadan? Qalat Aisyah lajeng ngendika. Aisyah berikan jawaban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan. Kanjeng Rasul tidak pernah menambah pada bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan tidak pula pada selain bulan Ramadan ala ihda asyrata rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Menikah dengan hadis saking Siti Aisyah, Nabi ora tau nambah tahun Ramadan wasat senase Ramadan luwih saka 11 rakaat. Ning dalam hadis Sayyidah Maimunah dikatakan Nabi sholat malam 13 rakaat. Ya, sekarang ada perbedaan dan sengkat. Ning jadi boten beda niku Pak. Maka akan disimpulkan yang dua adalah sholat pembuka yang dikatakan sholat khafifatain itu. Maka estunipun niku sami niku. Yusoli beliau mengerjakan sholat arba'a raka'atin sebanyak 4 rakaat. Pertama rakaat fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan jangan bertanya bagus dan panjangnya. Dari petang rakaat sae sanad lan panjang. Sholatnya lama niku. Tsumma yusolli arba'an, kemudian beliau menambah 4 rakaat lagi, fala tas'al, dan jangan anggotanya an husnina wa tulihina, bagus dan panjangnya. Nanti ini salat Bapak, Masya Allah, berurusan nanti masuk nanti gajah niat sing ora apik niku napa aja medhot niku. Karena Nabi pas salat dalu Ibnu Mas'ud niku direken niki niku. Ternyata di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Nabi membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah Al-Baqarah itu sing jumlah total gunggung kefuruke pinten Pak? 286 ayat. Meh rampung Ibnu Mas'ud kesun kelar iki toko
ternyata dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Bukan oleh Pak An-Nisa itu. Pada urutannya kan kudune Al-Baqarah ini An-Nisa. An-Nisa mari merahum sampai Ali Imran. Kemudian diteruskan dengan Al-Maidah. Baru kemudian beliau membaca rukuk. Ini kan panjang luar biasa. Ini satu hadis termasuk sahabat Hudzaifah juga pernah. Dan yang lain nanti bisa disimak pada KFir Rasul ketika bulan malam. Jadi maka pada di sini bahwa ibu ini pun sebatakan ini disebut lagi papat salam ya thumma yusolli, kemudian beliau sholat salatan telung rakaat. Jadi papat salam lajeng sekawan salam terus telung rakaat. Berarti tadi papat tambah sekawan tambah 3 berarti 11. Ya, perlu ditambah 4 ditambah sekawan itu menjadi 11. Ini subhanallah Rasul SAW 11 hadis tentang Imam Bukhari. Baik, kita terus pada waktunya. Tata cara pelaksanaan sholat tarawih qiyamul Ramadan. Bagaimana tata cara ini kayak tata cara sholat tarawih bagi Ramadan adalah sebagai berikut. Ya, di antarisipun ya, pertama diawali dengan mengerjakan sholat iftitah 2 rakaat atau raka'ataini khafifataini. Ini didasarkan dengan hadis Bapak Ibu, walaupun tidak semua kalangan sepakat dengan tarjih. Lalu kalangan luar kalau Muhammadiyah yang wakil memang sepakat kok biasa. Muhammadiyah memang ormas yang terbuka. Menikah orang kok dipecat kok orang apa? Mau dia tak kenal pasal mecat itu. Ya kebaikan kenapa harus pecat mecat? Menikah. Antara dasarnya Bapak Ibu hadis dari Abu Hurairah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili. Dari Abu Hurairah semoga muridnya dari Kanjeng Nabi, beliau bersabda idza qama ahadukum, apabila qama ahadukum minal laili, bangun salah seorang kalian di waktu malam, fal yaftah, hendaklah dia membuka sholatnya raka'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang raka'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Ini hadisnya di Imam Muslim. Lantas ada warga kita yang mensoal putusan tarjih, ini wakil. Belum kan hadisnya pun ini kan koma minalain, berarti urun tani, urun turu ya rasa sholat ringan kok. Hadisnya mulai koma hukum. Kemudian dia menyimpulkan bahwa pendapat tarjih itu keliru. Ini wakil saudara tarjih loh, ya. Tarjih berpandangan bahwa hadis ini berlaku umum. Besok kerajaan tidak ke sholat penting awet nopo wis turun ya tetap dikandani sholat 2 rakaat yang ringan. Ini putusan resmi tarjihnya. Senajan warga sing umum 30%. Kalau hasilnya terus Muhammad sing dogong fitah niku Pak, niku 30%. Kejaba nek imami memang mengajak ya, ayo kita kerjakan berjamaah, maka baru semuanya. Tapi nek imami monggo sing ngajak kita mesti sing ngajak niku ora wis 30%. Apa? Karena warganya dhewe do mapan.
tasih ora apa-apa, mama wis kono apa-apa. Mereka, jadi warga dia ora mamang. Kalau dengan putusan tasih mamang yo sing dibutuhkan berarti. Orang Pak, kalau mau main buku oleh tatane sing mriko, ya monggo. Ya kembali bahwa tasih tidak baca untuk untuk itulah keluasan dalam beribadah. Tapi tasih dengan panduan resmi ini loh panduannya, itu Pak. Menika panduanipun, wong dene sing nindakaken boten ya monggo. Wong sampun ngomong boten ora apa-apa, kenapa? Wong ini bukan sholat wajib. Tapi orang bicara terus kemudian disinggung-singgung, bahkan dikatakan Anda tidak murni Muhammadiyah 24 karat. Ini mau rolas karat ini, ya mau rolas karat lah. Nesa karat itu kode itu. Ya Allah, inilah. Ya, kadang ada orang-orang juga yang menyaksikan loh. Bahkan pernah saya baca komentar Pak. Nopo karena Pak Abdul Muktin itu ngisi ngaji so pakai job lah. Iki orang Muhammadiyah garis lurus dari ini. Garis bengkok bener. Kenapa? Karena ngisi ngaji kok ono job-job ini. Jadi ada Muhammadiyah garis lurus dan bengkok itu bukan pada sing ngisi materi, ini pada cara penyampaiannya. Nek pengajian ono job-job berarti lurus dari. Itulah di Muhammadiyah ada kuasa. Maka masing-masing mubarak bentuknya berbeda. Neng isi ini tetap kontennya adalah sama. Yang namanya menyampaikan usulnya. Kalau jenengan nekorin nanti nyimak Pak Hudin, ini kiai yang diakui di semua kalangan Pak. Ini ulama yang disebut orang kadunya, yang pengen suki sakit Pak orang kadunya. Maka banyak orang yang mencintai beliau. Itu. Tapi isi ngaji beliau ini bukan sengaja untuk ngelucu, bukan. Ini karena menyampaikan dengan bentuk nyampaian yang memang cair, maka kadang jamaah di kono keren. Ya, orang yang tidak tahu mengatakan kiai ini itu kiai pelawak kayak seperti itu. Ya, beliau sempat mengatakan begini. Kanjeng Nabi Musa rikala tukang sihir ngoncalke tali temali nego dadi kula. Lajeng Nabi Musa ngoncalke tongkate dadi kula gedhe. Banjur diuntal kaya untal lempar niku lho Pak. Langsung keren kaya untal lempar niku lho Pak. Ini istilah beliau. Kemudian tiba-tiba jemaah kemudian keren. Nah ini usul dalam menyampaikan. Bapak Ibu, inilah yang mendasari tentang sholat khafifatain. Menikah terus dengan ditagi, boleh berusaha langsung ragukan kenapa? Memang ini hadisnya wonten. Menikah bukan istimbat tanpa dalil, hadisnya ada. Ya orang takkan kalian pulau dalam menikah mesti pak tidak tahu tak apa nih sengaja dewi. Dan soal menarik bangun langsung kita ini. Karena saya paham memang dipaksa beri kita tidak gundel itu. Barangnya sholat gundel pak. Monggo aja kita menggunakan sandi. Lalu kalau kita paham kan terus kita dua kemudian 3 atau 21. Atau gitu. Kemudian Bapak Ibu, pelaksanaan iftitah ini 2 rakaat dengan sebagaimana halnya pelaksanaan 11 rakaat dapat dilakukan secara berjamaah. Terutama bagi masjid yang mana warganya Muhammadiyah memang kempel. Ini kan itu orang kempel, memang variasi banyak orang kok. Yo jangan dipaksakan. Ini kempel semuanya, aktivis semuanya yang kalau kami di Pengasih Kulon Progo dulu karena satu masjid ya kempel Pak. Kalau ada orang luar suka dereng gitu. Apa? Iftitahnya berjamaah. Yang penting ojo nanti
sholat nuranya. Wong ini pun kemudian dengan berjamaah imam mawi dasar hadis 15 dari Quraib menikah nanti bisa dilacak hadisnya karena wakil pun terbatas untuk panjang. Setelah itu melaksanakan sholat 11 rakaat. Beberapa hadis Nabi menjelaskan bahwa sholat tarawih dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antawisipun 2000 di antawisipun ini melaksanakan 4 salam, sekawan salam, kemudian 3 rakaat salam, jumlah tunggung kebroke jadi 11 rakaat. Ya, 4 3 sama dengan 11 menikah. Qiyam Ramadan yang jumlahnya 11 rakaat dapat dikerjakan dengan cara 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, kemudian 3 rakaat 1 salam. Jadi 4 rakaat 1 salam, salam, kemudian witir sekian terakhir beliau 13 salam. Tata cara semacam ini didasarkan pada hadis yang diantaranya adalah hadis di muka kolobal dan hadis saking Abi Salamah bin Abdurrahman yang tanya pada Siti Aisyah. Kemudian beliau menerangkan sebagaimana hadis di depan. Ya, Nabi sholat 4 jangan tanya bagusan panjangnya. 4 jangan tanya bagusan panjangnya. Kemudian sholat 3 rakaat menikah. Ini hadisnya di Imam Muslim. Yang kedua, boleh dengan cara 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam tambah 3 rakaat 1 salam. Geser 2 witir 3 menikah. Ini disebutkan pada buku yang diterbitkan oleh PP Tanzil yang berjudul Sholat Tatawwu menikah. Bisa 2 kemudian ya 3. Karena Muhammadiyah tidak berpandangan bahwa sholat sunnah kalau tidak 2 rakaat batal. Karena ada sebagian yang punya pandangan sehingga sholat sunnah itu kudune 2. Nek luwe berarti ora sah. Nah menikah. Tapi Muhammadiyah tidak semacam itu. Yang ketiga, bisa dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat sama dengan 11. Maka witirnya adalah 1 rakaat. Pak, witir itu Pak 2 1 1 1 witir kok. Ya, sebab sekarang witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat itu 1 salam. Berarti jenengan tidak ke witir 2 salam, berarti sekarang witir di 1 rakaatnya itu. Terutama ketika khawatir kebrak subuh, itu apa? Fa'awir biwahidah, berwitir dengan 1 rakaat. Ya, panci mau mepet subuh Pak, belum khawatir kok orang cukup waktunya, maka apa? Witir dengan 1 rakaat. Ini kesembilan berikut di orang kudu siji 3 rakaat ya tidak apa-apa. Kemudian inilah Bapak Ibu yang menjadi landasan An Yazid bin Khalid al-Juhani dari Zaid bin Khalid al-Juhani dari Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala, bahwa beliau dia mengatakan apa? La'an muqarna sholatu sholatan Rasulullah. Sholatnya kanjeng Rasulullah. Allah yang akan dikunakan fasolat rakaat
dua rakaat yang ringan. Tsumma shalla raka'ataini tawilataini, kemudian dengan dua rakaat yang panjang. Jadi loro menika ringan, kemudian dua rakaat keduanya panjang. Tawilataini, ya keduanya panjang. Bahkan tawilataini dia panjang pula, dua panjang dua ini. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian sholat dua rakaat wa huma dunalataini qablahuma, yang mana keduanya yang tidak sama dengan sebelumnya. Menikah terus dua kemudian dimungkasi wa autaro, kemudian beliau berwitir. Tentunya witirnya satu, ya. Fadzalika, maka yang demikian itu salasa asyrata rakatan, genap menjadi 13 rakaat. Terus wau dua ringan, ya, dua panjang, dua panjang, dua panjang, dua panjang, dua panjang. Yang dimana pada yang kedua itu tidak lebih panjang yang pertama. Bahkan biasanya rakaat yang kedua itu kan tidak lebih panjang banget dari pertama nih kok. Kemudian Nabi berwitir dan jumlah kesemuanya adalah 13 rakaat. Nah, ini sing mendasari kaifiyah yang ketiga, ini dua kemudian satu. Ini tentang hadis Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi pernah melaksanakan sholat malam dengan 13 rakaat dan diawali ya kanthi rong rakaat yang ringan-ringan. Jadi loro niku napa? Ringan. Cukup dengan iftitah, kemudian hanya Al-Fatihah. Kemudian diteruskan dengan 11 rakaat yang jumlahnya menjadi 13 rakaat. Maka dengan demikian ada 3 kaifiyah yang memang bisa ditempuh oleh kita sekalian. Kemudian bacaan setelah witir, setelah sholat witir selesai, pun dua ringan, dua satu, ya, dua ringan, dua tiga salam, atau dua ringan, empat tiga salam. Setelah salam yang terakhir pada witir tadi itu, kemudian membaca kalimat Subhanal Malikil Quddus, dibaca 3 kali. Subhanal Malikil Quddus dengan suara nyaring dan panjang pada kali yang ketiga. Subhanal Malikil Quddus, lalu dipungkasi dengan Rabbil Malaikati Warruh. Ini bacaan dari kalau sholat witir yang mengakhiri sholat tarawih. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Ada beberapa hadis yang kula sebagai amal sugal mawon. Hadis dari Imam Ad-Darqutni, idza sallama qol, apabila beliau salam pada witir, maka beliau berdoa Subhanal Malikil Quddus salasa 3 kali. Yamuddu sautahu, beliau memanjangkan suaranya. Wa yaqulu Rabbul Malaikati Warruh. Ini salah terima. Ya, Rabbul Malaikati Warruh atau Rabbil Malaikati Warruh. Yang ini inilah doa yang dibaca ketika sholat witir. Itulah beberapa cara kita laksana untuk mengerjakan sholat tarawih. Terus ini pun 2 ringan yang disebut dengan sholat iftitah, kemudian baru 4-4-3 atau 2-2-2-2-3 atau 2-2-2-2-2 witir 1, lalu berdoa Subhanal Malikil Quddus 3 kali, kemudian Rabbul Malaikati
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau sakit di Laski dan Isa karena kalau kejibah ada undangan untuk rapat PCN Rangga. Mungkin demikian, semoga yang kita simak, yang kita kasih mendapatkan ridho Allah dan bisa menjadi ilmu yang kita amalkan dan ilmu yang berkah dan manfaat. Maka dalam semantan walaupun salawat dengan mari kita mengasihi dengan doa penutup majelis. Subhanallah.